Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dan kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Adamu istimalid da'wah ada munkaran. Janganlah seseorang melakukan walimah dan di dalamnya ada kemungkaran. Jadi usahakan sahibul walimah alla yaj'ala fiha ayya munkaratin syar'iyyah. Jangan sampai ada mungkar yang melawan syariat. Contohnya min jinsil musiqi, ada musik-musik yang tidak diperkenankan dalam agama. Bicara tentang musik dalam walimah, selain itu bermasalah dalam kacamata hukum. Jadi kalau musiknya berhubungan dengan syahwat, gedam-gedum, itu ada musik model gedam-gedum. Gedam-gedum itu tidak ada bahasa Indonesianya, cuma ada bahasa Acehnya saja. Saya tidak tahu, itu musik yang hingar-bingar, cerita tentang cinta. Itu semua sepakat para ulama mengharamkannya. Kalau itu tidak ada khilaf dalam musik yang seperti itu. Yang ada khilaf ketika membicarakan tentang musik-musik bernuansa agama, yang di dalamnya tidak membicarakan syahwat tapi mengajak kepada kebaikan. Nah, itu khilaf. Ada sebahagian yang masih bertahan mengharamkan, tapi sebahagian besar juga mengatakan tidak haram. Seperti contohnya nasyid yang berbentuk salawat. Banyak ulama yang mengatakan tidak haram. Jadi tidak sepakat semuanya mengatakan haram. Walaupun kalau bisa menghindar dari berbagai musik yang mungkin kita terjebak ke dalam syubhat, maka lebih bagus. Saya rasa tidak ada kurang apapun kalau walimah tidak ada musik. Malah dengan ada musik, kadang-kadang kita datang bertemu sama teman SD yang 20 tahun tidak bertemu. Mau bicara, tidak bisa bicara. Karena diselimuti oleh suara musik yang hingar-bingar tadi. Itu kita tidak tahu mau bilang apa. Apalagi kalau sempat posisi kita duduk pas di samping speakernya, cik kiamat aja kan. Jadi kadang-kadang kita ini membodohi diri sendiri. Orang kalau kita tanya kepada tamu yang datang, adakah mereka menikmati musik-musik itu? Tidak juga. Hanya datang, duduk, makan, malah mereka lebih nikmat kalau bisa berjumpa dengan temannya, bisa bicara dengan santai, tahu apa isi pembicaraan. Itu tidak ada yang datang ke tempat walimah hanya untuk mendengarkan satu album, tidak ada. Jadi enggak pulang-pulang demi mendengarkan sambungan dari satu musik ke musik yang lainnya. Jadi orang dekat sebenarnya hanya karena hana mooh, karena tidak enak perasaan. Walaupun di masa Nabi, Rasulullah ketika mengatakan umumkan pernikahanmu, wadribu biddufuf, pukullah rebana. Makanya ini termasuk salah satu dalil yang masih membolehkan. Namun rebana dulu dalam catatan riwayat hadis tersebut itu dipukul oleh anak-anak kecil. Jadi kalaupun ada dalam riwayat, satu riwayat disebutkan anak-anak perempuan yang kecil itu memukul rebana, dibolehkan, tidak mengapa. Maka tidak mutlak haram membawa musik ke dalam walimah. Masih ada hadis yang bahkan mengatakan pukullah dufuf, kata Rasulullah. Pukul dufuf itu, duf itu rebana. Namun yang memainkannya anak-anak, jauh dari fitnah. Hari ini kadang-kadang yang memainkannya mamaknya anak-anak. Itu belum lagi menghadirkan penyanyi, penari. Dan kita ini merasa aman dari dosa, padahal sudah terjebak dengan dosa. Mohon maaf saya katakan bahawa jangan sampai merasa semua syariat, semua tradisi yang kita punya itu sesuai dengan syariat.
Contoh Pak, itu ketika datang lintu baru, rombongan, itu disuguhkan tarian Ranup Lampuan. Yang disuruh nari bukan anak-anak, kadang-kadang anak-anak SMA dengan memakai baju ketat, pakai tali pinggang rantai itu, dipakaikannya kan dipasang ketat, kain sarung di luar diikat ketat, kemudian berlenggak-lenggok di hadapan rombongan lintu baru. Semua laki-laki menikmatinya, sampai lintu hampir enggak jadi menikah gara-gara itu. Sudah mulai terpana kepada salah satu penari. Kata lintu dalam hatinya, kadelah aku. Medih kenyo kucok. Apa hukum menari di depan laki-laki dilakukan oleh seorang perempuan yang sudah baligh? Adakah khilaf yang mengatakan boleh? Tidak ada. Sepakat mengatakan tidak boleh. Kecuali isteri menari di hadapan suaminya. Kalau isteri menari di hadapan suaminya suka-suka, apa mau nungging boleh, mau sangkut di kipas angin berputar-putar boleh, kena drum kedih boleh, nyan dalam keadaan enggak pakai baju boleh. Tapi cuba cari hukum perempuan bolehkah menari di depan laki-laki yang bukan mahramnya? Kenapa selama ini merasa bahawa ini aman? Kenapa dah pegat aju tari Ranup Lampuannya? Itu dosa si perempuan ini mengalir kepada sahibul walimah, mengalir kepada yang punya walimah. Makanya hati-hati buat walimah yang sifatnya ada kemungkaran di dalamnya. Tapi kalau yang menari anak-anak kecil, anak-anak SD kelas 1, itu mungkin masih bisa dimaklumi karena orang biasanya tidak tertanam syahwat di situ. Tapi itu pun kalau bisa hindarkan agar mereka tidak terbiasa dengan keadaan seperti itu. Itu baru dari segi pakaian, berjoget-joget. Kemudian kan model pakaian itu pakai punuk unta. Kan pakai semuanya pakai sanggul. Bukankah Nabi telah mengatakan bahawa salah satu dari 3 golongan perempuan yang haram masuk surga, salah satunya adalah ala ru'usihinna ka'asnimatil bukhtil ba'ilah. Di atas kepala mereka ada punuk unta yang miring. Ini hadis riwayat Muslim. Disyarah oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi yang mengatakan maksud punuk unta yang dikatakan oleh Nabi adalah sanggul yang berada di atas ubun-ubun kepala perempuan. Dan itu dijadikan sebagai perhiasan. Dan itu menjadi model pakaian. Gara-gara mencontoh lukisan Cut Nyadin dan Cut Mutia yang ada punuk. Padahal lukisan itu telah dikoreksi, itu lukisan fantasi si pelukis. Yang aslinya Cut Nyadin, coba lihat fotonya. Adakah yang dia pakai ini? Tidak ada. Coba lihat foto Cut Nyadin yang asli, Pak. Tidak ada. Itu fantasinya para pelukis. Padahal melawan syariat Nabi SAW. Coba bayangkan berapa dosa sudah dilakukan. Kita memulai walimah dengan cara begitu. Makanya seperti yang kita sebutkan di minggu yang lalu, bahawa walimah itu pahala berlimpah ruah. Pahala keberkahan, pahala taat pada Nabi, pahala sedekah, lengkap pahala menunaikan pernikahan, menghalalkan dari yang haram. Tapi Masya Allah, kita hiasi dengan kemungkaran. Ini makanya jangan sampai baik hana mo'oh. Waktu ada orang yang mengatakan, hai, buatlah musik. Jangan sampai kayak orang meninggal di sini. Jangan sampai kayak acara orang meninggal, buat musik sedikit. Dia sudah bilang enggak dikasih pun modal untuk membuat musik. Pegah mendeng. Lalu kita kerana hana mo'oh, tidak enak perasaan, kanan kiri mengatakan suruh buat musik, sewalah keyboard. Setelah sewa keyboard, mulailah kita ajak orang berjoget. Kita masih untung di Aceh, orang masih agak tabu kalau berjoget. Bapak langsung kalau dari Kuala Simpang ke atas sana, Pak, oh Masya Allah, itu besan, ya, sesama besannya, ya, mamak lintu baru dengan ayah lintu baru juga dengan besannya, itu sama-sama berjoget, Pak. Saya pernah diundang walimah di Medan, subhanallah, terpaksa keluar, Pak, malai tak tahan, ya, berjoget semuanya. Bayangkan kehilangan rasa malu, hilang rasa malu. Itu menawarkan atau menyewa penyanyi seorang perempuan
yang menyanyi di depan khalayak umum, kemudian timbul decakan kagum atau timbul syahwat. Makanya kadang-kadang ada laki-laki yang betah di tempat walimah bukan gara-gara makanannya. Di depan duduk, dia nikmati penyanyi. Dia bertanya ke samping, itu janda apa bukan? Nyan model. Ini haram, subhanallah. Tapi sudah kita anggap biasa, menjadi dosa yang dianggap biasa. Begitu keadaan kita hari ini. Makanya jemaah Allah, hati-hati men-setting walimah dengan keadaan ada mungkar seperti musik, waqtilat rijal bin nisa. Kemudian kita setting tempat walimah itu ada ikhtilat antara laki-laki dan perempuan, bercampur baur laki-laki perempuan. Itu bermasalah, namun kita anggap biasa. Kita jadikan satu lorong jalan laki-laki dan perempuan, atau satu tempat makan bertabrak-tabrak. Jadi sudah terlalu padat. Jadi sampai laki-laki perempuan bercampur, kursi tidak jelas yang mana untuk laki, yang mana untuk perempuan, jalan masuk itu jalan keluar. Yang biasanya kita tidak pernah sentuh perempuan kecuali istri kita, tapi hari itu kita bersentuhan dengan puluhan perempuan. Bahkan ada yang sengaja memang mencari-cari untuk bisa bersentuhan. Partner yang sesak kihina ida mau ngaji. Itu sebenarnya dalam Islam itu tidak dibolehkan. Namun kembali kita menganggap itu hal biasa. Jadi jemaah Allah, kalau mau buat walimah, coba setting tempat yang bagaimana laki-laki tidak bercampur dengan perempuan. Bagaimana caranya? Kalau bisa yang lintu di rumah fulan, yang darah baru di rumah fulan. Jadi yang laki-laki ke sana, yang perempuan ke sana. Tidak mesti di satu tempat. Para tetangga kalau bisa berikanlah kesempatan kepada sahibul walimah. Oh, mau sedikit memakai ruangannya, pintu pagarnya, itu izinkan. Kenapa? Pahala semua, Bang. Bukankah Nabi yang mengatakan barang siapa yang meringankan kesulitan seseorang, Allah ringankan kesulitannya. Sedang sahibul walimah kan sulit itu. Hari ramai-ramai. Dia butuh tempat. Kalau perlu kita sebagai tetangga, enggak perlu pun diminta. Kita tawarkan yang lintu belah no, yang hidangan untuk lintu untuk laki biar sebelah kami saja, yang perempuan biar sebelah sana, masuk dari jalur yang berbeda. Ya, karena memang bercampur laki-laki perempuan itu memang sudah total keharamannya. Sampai Rasulullah ketika perempuan keluar dari masjid, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, perempuan dulu ada yang solat di masjid, karena tidak ada larangan perempuan solat di masjid, walaupun solat di rumahnya lebih utama daripada di masjidnya. Tapi kalau ada pengajian, maka lebih baik di masjid. Nah, bersambung dengan ilmu. Ketika perempuan-perempuan keluar, mereka berkerumunan di tengah jalan. Nanti dicek hadisnya, saya tidak hafal lagi matanya. Berkerumunan di tengah jalan. Lalu kemudian Rasulullah memperingatkan mereka, jangan berkerumun di tengah jalan, kata Rasulullah. Kalaupun engkau harus berjalan berkerumun, pinggirkanlah. Jalan ke pinggir, kata Rasulullah. Lalu kata perawi hadis, semenjak Rasulullah mengatakan itu kepada para perempuan, semua perempuan setelah keluar dari masjid itu meminggirkan dirinya ke samping jalan, sampai seakan-akan pakaian mereka nempel ke dinding yang ada di samping jalan. Jadi seperti menyapu dinding samping jalan. Saking mereka jaga agar jangan berikhtilat dengan laki-laki. Nah, kembali hari ini dianggap biasa, karena memang dunia hari ini pengetahuan beredar, tapi kadang-kadang prakteknya yang kurang. Tahu itu haram, tahu itu tidak boleh, tapi dianggap biasa. Nah, kemudian warraqs, juga jangan hiasi walimah dengan arraqs, yaitu tari-tarian seperti yang kita sebutkan tadi, apapun bentuknya. Ya, memang pak beda walimahnya orang berilmu dan beriman, berbeda dengan walimahnya orang kurang ilmu dan kurang iman. Di negara Arab juga begitu. Itu sama. Jadi jangan fikir semua di negara Arab itu orang faham semuanya tentang amaliyah dalam ibadah. Tidak. Di Mesir itu kalau orang-orang yang tidak dekat dengan agama, itu lebih parah daripada kita walimahnya, Pak. Lebih parah. Mesir itu negara jajahan Perancis. Jadi unsur-unsur Perancis ada masuk. Jadi mereka bagaimana? Walimah mereka itu mengundang penari.
Kalau kita masih untung tadi Ranuk Lampuan masih berpakaian, di sana penari yang diundang, bang, itu perutnya terbuka. Biasa disebut dengan raqsus syarqiyah atau belly dancer, penari perut. Itu diundang, disuruh nari di atas panggung. Lalu semua yang lintu baru juga ikut menari bersama penari itu. Tamu-tamu semua menikmati. Jadi memang melihat aurat. Dan itu sebahagian orang-orang yang tidak ada ilmu agama begitu. Nanti kalau kita lihat walimahnya orang berilmu seperti di sana, ada kelompok Ikhwanul Muslimin, itu kalau melakukan walimah, subhanallah, betul-betul jauh daripada kemaksiatan. Jadi tidak dipajang, yang pengantin perempuan pun tidak dipajang. Itu diletakkan dalam rumah, jadi yang rombongan perempuan ke sana, yang rombongan laki-laki ke sana. Jadi enggak ada cerita memajang pengantin di tengah jalan dinikmati oleh semuanya, tidak ada. Bapak kalau lihat saudara-saudara kita dari jamaah tabligh yang kadang-kadang sering dihinakan, sering dianggap sesat oleh satu kelompok lain, coba hadiri walimah mereka. Mereka jaga, Pak. Mereka jaga. Itu darah baru juga sebelah sana tertutup dengan baik. Tinggal ada urusan dengan laki-laki sebelah sini, yang perempuan sebelah sana, yang laki sebelah sini. Namun kita kadang-kadang menghinanya kadang-kadang satu urusan. Padahal mungkin kelebihannya lebih banyak. Jadi ada kelompok-kelompok yang memang menjaga betul urusan-urusan seperti ini. Dan Allah Maha melihat apa yang kita lakukan. Allah Maha melihat dan Allah tahu hati kita melakukan itu untuk apa. Maka kalau bisa, Bapak Ibu maka Allah, jangan buat itu keyboard-keyboardnya hana payah sewa tadi. Kepun apa bipeng kenan. Untuk apa habiskan uang untuk maksiat? Amankan saja dari semua, insya-Allah keberkahan datang. Anak kita insya-Allah Allah berkahi dalam perkahwinannya. Tidak akan pulang dia dalam keadaan diusir oleh suaminya. Kalaupun terjadi keributan, itu keributan-keributan yang masih dalam level-level wajar saja. Baik, kemudian termasuklah al-munkarat wa taqdim al-mashrubat al-muskarah, yaitu ada minuman-minuman yang memabukkan. Itu mungkin kalau di kita mungkin jarang terjadi, wa ghairu zalik, atau apapun bentuk kemungkaran. Nah, jadi ini jangan sampai walimah disetting dalam keadaan begini. Nah, ini adab orang yang membuat walimah. Berikutnya, dalam catatan para ulama tidak ada batasan untuk membuat walimah berapa hari. Dibolehkan sampai mencapai 3 hari atau lebih, selama tidak ada kemungkaran dan sesuai dengan kemampuan. Artinya karena itu kan hari walimah, hari bersedekah. Dia ingin membuat walimah sampai 3 hari, bersedekah sampai 3 hari, itu tidak mengapa, dibolehkan selama tidak ada unsur-unsur maksiat. Ada pertanyaan di malam pertama kita bahas masalah ini, tentang sebaiknya walimah dilakukan setelah akad nikah atau sebelum akad nikah. Kita sudah pernah jawab bahawa ada hadis Rasulullah bahawa Rasulullah ketika menikahi Safiyah, beliau baru membuat walimah 3 hari setelah pernikahan. Makanya sebahagian ulama mengatakan dibolehkan membuat walimah ba'dad dukhul. Kalau dalam kitab disebut ba'dad dukhul, setelah terjadi hubungan suami isteri, hari ketiga setelah itu silakan buat walimah. Namun kalau mau membuat sebelumnya, pas di acara hari H sekaligus akad sekaligus walimah, juga tidak ada yang melarangnya, masih dibolehkan.